Presiden sebagai kepala negara memegang peran dan wewenang yang paling besar dalam menjalankan pemerintahan. Oleh sebab itu, perannya diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Memang tidak mudah untuk menjadi pemimpin suatu negara. Selain dipilih, Presiden juga bisa diberhentikan sewaktu-waktu apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Proses itu disebut dengan pemakzulan atau impeachment, yang berarti prosedur di mana lembaga legislatif secara sah menuntut dan menjatuhkan hukuman kepada pejabat tinggi negara. Jadi banyak orang yang salah paham mengenai makna pemakzulan. Pemakzulan tentu saja harus dimaknai sebagai remove from the office, ya, pemberhentian presiden. Ada orang yang menggabungkannya dengan peristilahan impeachment. Sementara arti impeachment sebenarnya adalah gugatan, jadi menggugat presiden dan atau wakil presiden untuk diberhentikan. Hasilnya itu yang bisa kemudian makzul atau tidak makzul, berhenti atau tidak berhenti. Impeachment bisa dilihat dari dua hal: melakukan pelanggaran hukum dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Adapun pelanggaran hukum yang dimaksud berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat, dan perbuatan tercela. Hal ini tercantum dalam mekanisme pemakzulan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Proses pemakzulan di Dewan Perwakilan harus melalui 3 tahap, yakni penyelidikan oleh Komite Intelijen, penyusunan pasal pemakzulan oleh Komite Hukum, kemudian dikembalikan kepada Dewan Perwakilan untuk disepakati melalui voting. Akhir-akhir ini, pemakzulan presiden menjadi topik hangat yang dibicarakan, khususnya saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dimakzulkan. Ia dinilai menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan pemerintah Ukraina serta menghalangi upaya dalam penyelidikan Kongres. Faktanya, sebelum Trump membuat kehebohan, sudah banyak presiden yang dimakzulkan untuk berbagai alasan. Beberapa di antaranya yaitu Presiden Korea Selatan, Presiden Filipina, dan Presiden Indonesia. Pada tahun 1998, Estrada berhasil menjadi Presiden Filipina melalui pemungutan suara. Namun pada Oktober tahun 2000, skandal korupsi yang melibatkan Estrada beredar. Ia dilaporkan ke pengadilan dan tuduhan penjarahan atau korupsi besar-besaran dan telah menerima suap yang bernilai jutaan dolar. Beberapa waktu setelah itu, Senat Filipina menyelenggarakan persidangan pemakzulan, tetapi pengadilan tersebut sempat ditunda setelah beberapa senator tidak menunjukkan bukti tindak korupsi Estrada. Ia akhirnya digulingkan pada tahun 2001. Gloria Macapagal Arroyo, wakilnya saat itu, naik ke kursi kepresidenan. Pemakzulan juga sempat menjerat Presiden Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid atau yang lebih disapa Gus Dur. Pada tahun 1999, Gus Dur mencalonkan diri untuk menjadi presiden di bawah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kala itu, ia hanya memperoleh 12% suara, tetapi dipilih sebagai presiden oleh Majelis Negara setelah menyetir kelompok partisan. Tak lama kemudian, ia memecat Menteri Keamanannya, Jenderal Wiranto. Gus Dur dituduh melakukan eksploitasi dan pilih kasih, seperti yang dinyatakan oleh para penentangnya.
Wakilnya, Megawati Soekarno Putri menggantikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dilengsarkan secara politis oleh parlemen melalui sidang istimewa MPR RI pada 23 Juli 2001. Proses pemakzulan tidak terjadi begitu saja. Ada serangkaian tata cara yang perlu dilakukan. Hal ini diatur pada bab 17 pasal 102 sampai 105. Setiap negara tentu menginginkan pemimpin yang berintegritas dan memiliki kemampuan untuk membawa negaranya ke arah yang lebih baik. Namun nyatanya, masih banyak pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kenikmatan pribadi maupun golongan. Secara konstitusi tidak bisa ya, karena proses dari awal hingga kemudian akhir lebih banyak forum politiknya ya, karena yang mengusulkan itu DPR ya, tentu ada nuansa politiknya. Sepanjang DPR mungkin mendengarkan aspirasi publik, mungkin dari aspirasi itulah publik bisa terlibat ya. Nah, tapi sejauh yang saya amati memang agak berat peran publik karena memang ruang menentukannya hampir sangat politis dan hanya ada sidang Mahkamah Konstitusi untuk menetralisir keadaan. Para pemimpin bangsa hendaknya menjadikan impeachment sebagai alarm untuk senantiasa berada dalam jalur yang sebenarnya, berjuang dan terlibat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk ikut membangun channel ini, kalian bisa share video ini ke teman kalian. Setelah itu, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Jika kalian ada saran untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.